Halo semuanya, gue Mikael, dan 2 tahun setelah merilis Xiaomi Pocophone F1, akhirnya Xiaomi merilis Pocophone F2 series. Ya, kali ini tuh ada yang F2 dan F2 Pro, dan yang di tangan gue ini adalah yang F2 Pro-nya ya. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita buka plastiknya ya, biar nggak mantul-mantul. Seperti pada seri sebelumnya, Pocophone ini masih mengusung kombinasi warna kuning dan hitam ya. Ini ada tulisan Poco F2 Pro di bagian atasnya cukup besar, F2 Pro-nya. Ada tulisan 5G di bagian bawah dan ada tulisan garansi resmi Xiaomi di bagian kiri atasnya. Di bagian kiri dan kanannya ini ada tulisan Poco F2 Pro, atas dan bawahnya ini polos. Kemudian di bagian belakang ini ada keterangan key selling point dari si Poco F2 Pro ini ya. Antara lain ini menggunakan Snapdragon 865. Ini tuh salah satu chipset terbaik yang ada saat ini. Layar 6,67 inci AMOLED full screen, 64 megapiksel AI quad kamera yang mampu merekam video hingga resolusi 8K atau 8K, serta baterai sebesar 4700 mAh dengan 30 watt fast charging. Dan ini yang warnanya neon blue ya, dengan kombinasi RAM 8GB LPDDR5 dan storage 256GB UFS 3.1. Oke, nggak pakai lama, yuk kita buka aja dalamnya. Nah, wow, apa yang jatuh? Apa ya ini? Ini ada, ya ini kartu ucapan dari si Alvinse ya. Lalu kemudian dalamnya ini warnanya serba kuning. Kita lihat di dus yang kecil ini ada apa aja. Ini ada si SIM card ejectornya ya, yang bakal kita pakai buat ntar kita lihat isi SIM card tray-nya. Lalu di sini ada Poco F2 Pro untuk panduan penggunaannya. Lalu di sini ada casing transparannya ya. Oh, ini gabungan ya. Ini gabungan dari samping ini soft case dan belakang ini plastik, nggak bisa ditekuk-tekuk tuh. Ini plastik ya. Oke, terus ini kita langsung disambut oleh si Poco F2 Pro-nya. Kita pinggirin dulu. Di bawahnya ini ada pembatas, lalu di sini ada kabel chargernya yang ini sudah menggunakan Type-C ya tentunya ya, Type-C, dan ini tuh warnanya orange. Gue pikir warnanya bakalan kuning juga. Tapi ya sudahlah, ini orange juga cukup menarik ya warnanya ya. Kemudian di sini ada kepala chargernya yang besarannya adalah harusnya ini 30 watt ya, kita lihat. Ini maksimalnya itu di 11 volt 3 ampere, berarti maksimalnya itu di 33 watt ya. Nice, oke. Lalu di sini ada apa lagi? Nih kosong. Ya cuman itu doang ya isinya. Nih kita lihat si Poco F2 Pro-nya itu seperti apa. Ini yang warna neon blue-nya ya. Cakep juga. Selama ini gue tertarik dengan warna ungunya sih, cuman ternyata neon blue-nya cakep juga. Ya kita buka dulu lah ya. Nah, oke. Oh, ini ternyata glossy banget ya. Kita buka juga, ini ada stiker di sini. Nah, ya ini tuh ternyata mengkilap banget ya. Dan ini langsung berasa ini cukup berat ya. Kita langsung lihat aja, ini bagian kanannya ini ada tombol power warna merah, lalu ada volume rockernya. Kemudian di bagian sebelah kiri ini polos, nggak ada apa-apa. Di bagian atasnya ini ada jack 3,5 mm, lalu ini ada mikrofon, dan ini ada si kameranya ya. Ini menggunakan kamera pop-up. Ini juga kayaknya apa nih? Oh, ini infrared blasternya nih. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa lihat ini ada SIM card tray-nya, port USB Type-C, mikrofon, dan lubang keluaran speaker. SIM card tray-nya ini yang kombinasinya adalah itu dual nano SIM ya. Jadi nggak bisa dipakein micro SD card lagi. Ini dual nano SIM. Kemudian di bagian belakangnya, ini tadi kita udah lihat tuh glossy banget ya. Lalu ini cukup fingerprint magnet sepertinya ya. Ya begitulah. Ini
penyakit glossy-glossy-nya seperti itu, fingerprint magnet. Kemudian ini kita lihat ini ada konfigurasi 4 kamera yang bentuknya seperti kompor. Ya kayak kompor ya ini ada 1, 2, 3, 4 AI quad kamera, LED flash, lalu di bagian bawahnya ini ada tulisan Poco made in China. Kemudian di bagian depannya ini polos ya. Ini gue demen nih, tidak ada yang namanya pitakan, nggak ada tompel, nggak ada punch hole, nggak ada apalah namanya itu. Ini karena menggunakan mekanisme pop up. Ya begitulah ya. Kita bakalan setting dulu sih Poco F2 Pro-nya ini. Setelah selesai gue setting, gue akan kembali ya. Iya, dan inilah tampilan awal dari si Poco F2 Pro ketika pertama kali keluar dari boxnya ya. Out of the box tuh seperti ini. Dan ya, gue demen banget ya ini. Looks-nya tuh sangat-sangat clean, tanpa pitak, tanpa punch hole, tanpa apapun itu. Karena ini menggunakan pop-up kamera yang kita lihat pop-up kameranya itu seperti apa. Itu kira-kira seperti ini ya. Nah, itu ada suaranya sedikit kedengaran. Iya, ini sih pop-up kameranya. Kayak gitu ya, ada efek-efeknya juga sedikit. Ya, gitulah. Lucu-lucuan sih efeknya itu. Tapi ya, gue demen kalau tampilannya tuh seperti ini ya. Walaupun ya mungkin ini mengorbankan sertifikasi anti airnya ya. Ini tidak ada sertifikasi IP68-nya. IP68-nya tuh nggak ada. Tapi ya itu, gue sih lebih demen yang bentuknya tuh tanpa pitak atau notch atau punch hole sama sekali ya. Kemudian yuk kita lihat dia pakai MIUI berapa, MIUI berapa, di atas Android berapa. Kita lihat ya. Ini menggunakan MIUI Global 11.3 ya. Mungkin sudah ada update-nya ketika gue nyalain Wi-Fi-nya nanti, cuman kita lihat aja ntar. Storage-nya ini sebesar 256 GB dan tersisa 236,56 GB ya. Untuk Android-nya sendiri ini menggunakan Android 10. Dan ini ada earpiece-nya ya. Tipis, hampir nggak kelihatan, tapi ya di sini ada earpiece dan sensor-sensor lainnya. Lalu untuk UI-nya sendiri ini tuh sudah ada app drawer-nya langsung bawaan ya. Dan enaknya di sini tuh ini sudah terkelompokkan, ada all, ada communication, entertainment, dan fotografi, tools, shopping, games. Jadi ini sudah terkotak-kotakan ya. Menurut gue ini adalah salah satu UI yang paling paling enak dipakai mungkin. Ini dia nggak bentuk-bentuk folder, dia langsung kasih berdasarkan kategorinya. Nice lah, ini good job sih buat Poco. Kemudian ini layarnya kan juga sudah menggunakan layar jenis AMOLED ya. Jadi dia bisa juga menampilkan namanya always on display ya. Tuh, ada always on display-nya. Lalu di sini juga ada fingerprint scanner, tapi yang di bawah layar ya. Dan ini gue seneng posisinya karena posisinya itu nggak terlalu ke bawah seperti kebanyakan HP-HP lainnya, tapi dia agak ke atas sini, agak ke tengah-tengah sini. Dan ya seperti itulah performanya, cukup cepat dan akurat ya. Ini juga bisa face unlock yang kira-kira seperti ini. Ya, cepat ya. Gue cobain lagi. Iya, kayak gitulah. Lalu kalau dilihat lebih teliti lagi, ini sepertinya bezelnya itu agak nggak simetris ya, yang atas dengan yang bawah. Bagi beberapa orang mungkin ini menjadi masalah, tapi buat gue ini bukanlah masalah sama sekali ya. Beda-beda dikit ya sudah lah ya, nggak kelihatan banget juga kok, nggak terlalu mengganggu. Kemudian barusan gue nyalain Wi-Fi-nya dan ternyata sudah ada update untuk MIUI 12 di Poco F2 Pro ini ya. Kayaknya banyak juga nih yang berubah atau penambahan-penambahannya seperti super wallpaper, sistem visual, sistem animation, dan berbagai macam lainnya ya. Ya nanti bakalan gue update sih, tapi nggak sekarang. Lalu kita lihat bagian kameranya ya. Ini kameranya ada pilihan apa aja, dimulai dari paling kiri. Ini ada slow motion yang bisa merekam hingga di 960 fps ya. Nice. Lalu ini ada settingan apa? Kita lihat. Nah, kalau 960 fps itu bisa maksimal di 720p ya. Enggak deng, bisa di 1080p, bisa di Full HD ya. Nice. Ya, ini ada pilihannya 720 dan 1080.
Kemudian kita lihat di bagian kanannya ini ada short video ya. Ini ada 0,6 kali, 1 kali, dan 2 kali. Lalu kemudian ada video. Videonya ada pilihan perekaman 8K. You can record up to 6 minutes in 8K. Jadi hanya bisa merekam dengan batasan waktu 8 menit ya. Lalu di sini ada fitur steady videonya. Ini autofokusnya. Kenapa kedap-kedut gitu? Hey, sabar. Kenapa kedap-kedut gitu? Terus di sini ada pilihan kamera yang ultra wide angle-nya ya, 0,6, 1, dan 2 kali. Ada pilihan untuk makronya, dan ini ada efek-efeknya. Kemudian di settings ini ada, bukan settings, ini menu ada time lapse, movie frame, straighten, show grid lines, vlog, dan track moving object. Lalu di foto ini ada pilihan AI kameranya, ada pilihan makro, kemudian ini ada pilihan yang efek-efeknya, ada beauty dan filter, ada pilihan 0,6 kali, 1 kali, dan 2 kali, lalu ada pilihan yang 64 megapiksel Ultra HD ya. Ini bisa pakai efek-efek juga. Nah, tuh ada efek-efeknya juga. Ada mode portrait, kemudian ada mode night, panorama yang hanya bisa satu arah gitu doang, dan ada mode pro ya. Mode pro-nya ini bisa di 64 megapiksel juga. Kita bisa atur juga ini white balance, f/s, shutter speed, ISO, exposure value, dan ini pakai lensnya juga bisa dipilih ya, wide, ultra wide, dan makro. Jadi pilihan pro-nya ini sudah cukup lengkap ya. Ini ada apa ini? Ada focus peaking dan exposure apa nih? Verification. Ya, ini ada pilihan apa ini yang belum gua tahu ya, tapi ya ini bisa dipilih-pilih. Focus peaking atau kalau focus peaking ini dia tuh yang warna merah-merah ini bakalan jadi fokusnya dia. Lalu untuk exposure verification ini ya gue kurang tahu sih ini apaan ya. Tapi di mode pro-nya ini ya sudah cukup lengkap untuk pilihan-pilihannya ya tadi ya. Seperti kita lihat tuh, nah cukup lengkap pilihan-pilihannya. Dan ini juga bisa untuk merekam dengan mode pro ya. Nice. Bisa merekam hingga 8K juga. Dan ini nggak ada tulisan, hanya 6 menit ya. Oke lah. Lalu di sini ada menu apa nih? Center weighted, average frame average, dan spot metering-nya. Ini untuk fokusnya ya. Bukan fokusnya sih, dia untuk nyari ininya. Nyari ya kayak meteringnya ya, metering warnanya. Dia nyarinya itu berdasarkan titik, poin, atau area. Oke, dan mari kita coba dengerin untuk suaranya itu seperti apa ya. Kira-kira beginilah hasil keluaran suaranya ya. Ya, itulah kira-kira hasil keluaran suaranya ya. Cukup besar, cuman hanya mono ya. Di bawah doang, di sini tidak ada keluaran suaranya sama sekali. Jadi ya, tapi suaranya cukup besar kok. Oke, jadi itu tadi fitur-fitur yang ada di Poco F2 Pro ya. Ya, hands-on sementara gue ini sih, gue hanya bisa bilang kalau Poco F2 Pro ini tuh emang peningkatan jauh dari sebelumnya ya, si Poco F1. Yang dulu tuh hanya mengandalkan chipset yang kuat tapi dengan pengurangan di berbagai bagian lainnya. Sedangkan si Poco F2 Pro ini tuh kayak beneran menghadirkan pengalaman sebuah HP flagship yang bukan hanya pada bagian chipsetnya aja, tapi juga pada aspek-aspek lainnya, seperti pada layar dan materialnya yang terlihat dan terasa lebih bagus ya. Di belakangnya ini juga ada lengkungan-lengkungan, jadi lebih nyaman dipegang di tangan. Nah, buat kalian mungkin yang punya budget itu sekitar 7 jutaan dan pengen punya sebuah HP yang pantas disebut sebagai sebuah flagship killer, maka menurut gue sih Poco F2 Pro ini adalah sebuah pilihan yang tepat ya. Dan terakhir nih gue juga pengen nunjukin seperti apa sih penampakan si Poco F2 Pro kalau pakai casing bawaannya ya. Kira-kira ya dia seperti ini. Ini bagian atasnya dan bawahnya ini
seperti ini ya. Atasnya itu agak terbuka lebar karena ya dia butuh buat ngeluarin si kameranya ini, dan ada si jack 3,5 mm nya ya. Di bagian bawah juga cutoutnya itu seperti ini, sempurna pas pada tempat-tempatnya. Lalu kalau kalian bosen dengan casing bawaan dari si Poco F2 Pro ini, kalian juga bisa pakai casing lain. Seperti contohnya adalah, aduh susah banget bukanya. Seperti contohnya adalah gua ada satu casing nih ya, gua kasih lihat. Ini ada casing dari Spigen ya, yang tipenya itu Rugged Armor, yang bentuknya itu seperti ini. Coba gua pasangin ya ke F2 Pro nya. Yap, ini seperti ini, tombol-tombolnya empuk. Nah, atasnya ini lebih terlindungi ya, tengah-tengahnya ini nggak bolong, tapi ada lubang untuk ngeluarin kameranya, dan ada lubang untuk si jack 3,5 mm nya ya. Di bagian bawah juga ini terlihat sempurna untuk cutoutnya. Lalu di bagian depannya ini juga ada lidah-lidahnya ya, yang ya cukup melindungi lah, dia nggak bakalan langsung kena layarnya kalau ditaruh di bidang datar seperti meja seperti ini ya. Ini juga ada kamera BAM-nya jadi terlindungi di sini nih, karena ya ini nggak nyentuh langsung bersentuhan dengan meja. Oh iya, dan buat kalian yang butuh NFC, di sini juga sudah ada fitur NFC ya. Jadi ya di sini tuh ya fitur-fiturnya itu udah lengkap ya, mulai dari NFC, terus ada fingerprint under display scanner, fingerprint scanner under display karena sudah menggunakan layar AMOLED, ada juga always on display-nya, lalu menggunakan chipset 865. Jadi ya banyak yang bisa diulik dari si Poco F2 Pro ini. Oke lah, gua rasa sampai di sini dulu untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Apa, dan jangan lupa untuk follow Instagram-nya Gadget Apa. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri, and as always, have a nice day. Dah. Ini belakangnya sih cakep ya, warna birunya, cuman ya itu fingerprint scanner, fingerprint magnet. Kok jadi scanner sih, balik-balik. Dah, kira itu dulu. Dadah.